Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mulyasar Ibrahim, mahasiswa S2 jurusan Ilmu Komputer UGM. Di sini saya akan membahas mengenai tugas yang diberikan eh, tentang prediksi penyebaran kasus COVID-19 untuk 5 hari ke depan menggunakan metode regresi linear. Tapi sebelum saya membahas mengenai tugasnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai regresi linear. Apa itu regresi linear? Pertama, pengertiannya. Regresi linear itu merupakan metode untuk melakukan suatu prediksi terhadap data atau analisa untuk mempelajari dan mengukur hubungan yang terjadi antara dua variabel. Jadi di sini yang dianalisa hubungan yang terjadi antara dua variabel, di mana datanya nanti itu berbentuk dua dimensi. Dimensi pertama itu sebagai inputan, dimensi kedua itu bisa dikatakan sebagai output. Lanjut sebagai contoh, di sini terdapat gambar. Uh, di sini terdapat gambar yang hubungannya itu antara lama belajar dengan nilai. Apa hubungan antara variabel lama belajar dan variabel nilai? Di sini kita bisa buat uh, regresi bentuk grafik regresi linearnya. Ini bentuk grafik regresi linearnya, uh, di mana di mana grafiknya itu terdapat variabel X dan variabel Y. Ini merupakan variabel X dan ini merupakan variabel Y. Di mana variabel X itu merupakan variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi variabel Y. Sedangkan variabel Y itu merupakan variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel X. Ini merupakan contoh uh, garis regresi linear yang didapatkan dari menggunakan fungsi ini y(mx) tambah c atau y sama dengan b0 ditambah b1 kali x. Untuk mencari b0-nya itu menggunakan fungsi ini, yaitu sigma y dikurang b1 dikali sigma x dibagi banyaknya data atau n. B1 itu n dikali sigma dari xy dikurang sigma x dikali sigma y dibagi jumlah data dikali sigma x kuadrat dikurang sigma x pangkat 2. Di mana di sini garisnya ini garisnya terbentuk untuk ini garisnya terbentuk yang mendekati hampir semua titik. Jadi garisnya regresi linear itu untuk menemukan suatu garis yang mendekati semua titik. Jadi bisa dikatakan yang nilai errornya itu paling minimum. Disitulah terbentuk garis regresi linearnya. Oke, lanjut. Di mana fungsi dari regresi linear itu melihat hubungan, melihat estimasi, dan melakukan prediksi. Seperti tadi melihat hubungan, kita lihat hubungan antara lama belajar dengan nilai. Apa hubungan dari variabel lama belajar dengan nilai? Selanjutnya untuk melihat estimasinya. Estimasi seperti berapakah estimasinya, misalnya untuk mendapatkan nilai A, waktu yang dibutuhkan untuk belajar itu berapa lama, dan prediksi itu misalnya untuk mendapatkan nilai A, waktu yang dibutuhkan untuk belajar itu berapa lama. Ya, itu tadi prediksi. Sedangkan untuk estimasinya, untuk mendapatkan nilai A kita butuh waktu belajar itu sebanyak 5 jam. Itu estimasi. Oke, mungkin ini sedikit penjelasan mengenai apa itu regresi linear. Selanjutnya saya akan mengarahkan ke tugas. Tugasnya itu berupa
melakukan prediksi untuk 5 hari ke depan setelah tanggal 16 April uh, setelah tanggal 16 April terhadap penyebaran COVID-19 di Indonesia. Data yang diambil itu merupakan data yang sesuai dengan pada situs covid19.go.id. Berikut saya perlihatkan datasetnya. Datasetnya itu ini terdapat ada indeks, tanggal, positif, dan total kasus. Jadi Y-nya itu di sini ada dua. Y-nya pertama kita akan prediksi berdasarkan nilai positifnya, sama Y berikutnya itu prediksi berdasarkan dari total kasusnya. Di sini total kasusnya di sini kita mulai dari 134 karena pada tanggal itu kasusnya sudah terdapat 134 kasus di tanggal 16 Maret. Tapi karena kita mulainya dari tanggal 16 Maret 2020 dan kasus positifnya itu 17, berarti kita mulai dari 17. Dan ini 55 dan seterusnya. Ini filenya belum saya perbaharui, tapi file yang di sini sudah dataset yang di sini yang akan saya pakai. Lanjut, pertama yang dilakukan itu untuk melakukan metode linear regression. Di sini saya menggunakan Python dengan Jupyter. Pertama itu memanggil library yang dibutuhkan. Jadi di sini terdapat 4 library yang saya pakai. Pertama ada NumPy. NumPy itu library yang berfungsi untuk melakukan perhitungan aritmatika atau saintifik yang mengharap gitu. Pandas itu untuk melakukan manipulasi data seperti manipulasi tabel, manipulasi dimensi dan sebagainya. Ada Matplotlib atau Pyplog ini untuk melakukan scatter atau membuat plot. Scalon ini merupakan library dari machine learning. Di sini kita pakai library-nya terkhusus untuk library dari linear regression, memakai library linear regression. Selanjutnya memanggil dataset. Datasetnya itu ini, sehingga didapatkan datasetnya ini berdasarkan dataset yang ini, mulai tanggal 16 Maret sampai tanggal 16 April, sebanyak 32 data. Sebenarnya menampilkan grafik data asli. Grafiknya itu kita menggunakan scatter sama plot, sehingga bentuknya itu ini hari, X-nya itu hari, dan Y-nya itu kasus positifnya. Ini datanya mirip dengan data yang ini pada web COVID karena datanya sesuai. Selanjutnya ini data penyebaran total kasusnya. Ini total kasus. Ini datanya naik terus karena memang sampai sekarang pun total kasus positif itu terus bertambah. Sehingga grafiknya juga itu naik terus seperti ini. Dan semoga kita harapkan kasusnya dapat berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Oke, amin. Selanjutnya kita implementasi metode linear regression-nya. Di sini saya buat satu list prediksi, list tanggal prediksi yang akan dipakai itu mulai tanggal 17 sampai 21. Jadi kita akan memprediksi kasusnya mulai tanggal 17 sampai tanggal 21. Selanjutnya saya memakai library dari Scalon itu yang linear model untuk memakai library linear regression. Jadi untuk mendeklarasikan variabel X, Y dengan Y1 mendapatkan nilai dari X, Y positif sama Y total untuk mengambil nilainya. Selanjutnya prediksi kasusnya juga kita bisa memakai library linear regression yaitu Rex sama dengan linear regression, sisa menggunakan ini sehingga dia juga otomatis menghitung untuk mencari koefisien M sama koefisien C. Di sini Y sama dengan MX tambah C. Tapi sebelumnya itu
kita menggunakan ini, kebanyakan menggunakan Y B0 tambah B1 kali X. Perhitungannya ini. Sehingga kita mendapatkan model linearnya itu Y sama dengan 10 dikali 387X ditambah minus 2,6714. Ini untuk menggambarkan grafiknya menggunakan plot dan scatter, sehingga hasil garis yang didapatkan itu ini. Jadi garisnya itu seperti penjelasan saya sebelumnya bahwa garisnya itu untuk apa? Seperti penjelasan sebelumnya bahwa modelnya itu untuk menemukan garis yang mendekati semua titik. Jadi garis yang mendekati semua titik. Ini mendekati ini juga. Jadi untuk menemukan minimum nilai errornya. Ini jauh, sehingga garisnya begini, tidak mungkin gini, karena yang mendekati titik itu kebanyakan di sini. Jadi itu salah satu fungsinya yang untuk mendapatkan model regresi linearnya, untuk menemukan garis yang sesuai, yang tepat. Nah, di sini terdapat fungsi prediksinya. Di sini pun juga saya menggunakan fungsi dari linear regression untuk prediksinya. Jadi kita tidak perlu memasukkan rumus-rumus yang tadi lagi untuk melakukan prediksinya. Pada sehingga didapatkan tanggal 17 April itu 340, 350, 360 dan seterusnya. Ini perhitungannya seperti yang tadi, yang B0 atau ini aja. Ini sesuai yang Y sama dengan B0 ditambah B1X. Jadi kita sudah dapat tadi B0-nya berapa. B0-nya itu ada 10,38. B0-nya itu ada min 2,674 sama Y-nya itu 10,38. Jadi B0 itu B1-nya ya, B1-nya itu sebagai intercept, sama yang B0-nya itu sebagai koefisien. Jadi yang paling berpengaruh itu yang merupakan intercept-nya. Jadi 10,38 ditambah 10,38 dikali X. X-nya misalnya, kan tadi jumlah datanya 32 di tanggal 16. Berarti X-nya itu 33 ditambah B0-nya berapa? Minus 2. Coba jumlahkan ini dan hasilnya mengarah yang tadi. Hasilnya akan mengarah ke nilai 340 sesuai dengan prediksinya. Oke, selanjutnya kita lanjut. Itu tadi prediksi kasus positifnya. Ini prediksi untuk total kasusnya. Total kasusnya itu sama dengan yang sebelumnya, kita hanya memakai library dari linear regression untuk mencari nilai B0, B1 atau M atau C untuk mendapatkan fungsi linearnya, sehingga jika digambarkan garisnya itu akan membentuk ini. Ya, garisnya itu membentuk seperti ini, bukan seperti ini. Kenapa? Karena titik yang paling mendekati
semua titik itu di arah sini, berdasarkan tadi model linear regression-nya. Ini. Jadi nilai errornya itu minimum. Berbeda kalau misalnya garis yang terbentuk ini, prediksinya mungkin jauh jauh berbeda dengan apa aslinya karena nilai errornya juga semakin tinggi. Ini nilai errornya semakin banyak. Oke, sehingga kita dapatkan kasusnya itu, total kasusnya itu di tanggal 17 April 4600, berdasarkan prediksi 18 April 4700 dan seterusnya. Jadi kita coba bandingkan dengan nilai aslinya. Kan di sini kita dapatkan 17 April itu terdapat 340, 18 350. Coba kita lihat di 17 April itu ada 407 kasus baru. 18 April 325. 420. Ya lumayan jauh lah perbedaannya, tetapi karena ini memang linear regression, karena kita hanya menggunakan perbandingan dari dua dimensi, menggunakan linear regression. Jadi hasilnya itu tidak mendekati nilai 100% dari prediksinya. Namanya juga prediksi. Dan untuk total kasusnya itu di 17 April 4600. Nah, di sini 17 April itu ada sudah 5.900, bahkan jauh lebih banyak dari yang diprediksi. Selanjutnya di sini saya juga buat satu persamaan dengan menggunakan rumus yang ini tanpa menggunakan library dari linear regression, yaitu np sum y sum x untuk mencari nilai m-nya. Yang ini np sum xy axy, untuk ini B1. Ini B0-nya. Atau kita bisa lihat yang tadi. Ini sebagai intercept-nya dan ini sebagai koefisiennya. Jadi koefisiennya itu yang sangat berpengaruh terhadap nilai x-nya. Terus ini ada fungsi prediksi. Ini untuk melakukan pencetakan setiap kasus berdasarkan nilai yang didapatkan itu. Ini R-square juga. Di sini tadi saya tidak jelaskan mengenai R-square. R-square juga itu untuk memprediksi nilai R-nya atau nilai error-nya. Oke, setelah kita gunakan fungsi ini, kita coba fungsinya, dan hasilnya kita dapat nilai M sama C-nya itu 10 sama minus 2. Persamaan linearnya itu 10,387 tambah min 2 sama nilai R square-nya itu 0,8. Mendekati 1 itu semakin bagus. Nah, ini mirip dengan yang didapatkan tadi, 10 sama minus 0,2. Jadi walaupun kita menggunakan library ataupun mendeklarasikan sendiri, hasilnya juga tetap sama yang akan didapatkan. Ini hasilnya terdapat 340 kasus, begitupun juga dengan total kasusnya. Oke, jadi sedikit saya juga sempat melakukan perhitungan manual menggunakan Excel. Berikut data-datanya. Ini jumlah kasus, total kasusnya ini sama dengan kasus yang dataset yang saya gunakan pada pemrograman Python ini.
Di sini saya dapatkan di sini saya cuma pakai Y positifnya saja. Y positifnya itu saya gunakan rumus yang sesuai dengan apa yang saya masukkan pada ini untuk mencari nilai M dan nilai C-nya. Dan hasilnya itu saya dapatkan 33 sama 8. Ini hasilnya beda dengan apa yang saya dapatkan pada Python, walaupun perhitungannya sama. Saya juga tidak tahu kenapa bisa beda, tapi ya itulah. Selanjutnya saya coba cari prediksinya. Prediksinya ini kan prediksi untuk kasus 17 April itu merupakan data yang ke-33. Jadi saya coba data yang ke-33. 33 di sini saya dapatkan datanya 330. Beda 10 sama apa yang saya dapatkan. Itu pun juga 34, 338, ini 350. Jadi prediksinya itu beda 10. Jadi pertama itu saya ambil datasetnya, terus saya lakukan untuk cari X kodratnya berapa, X dikali Y berapa, X dikali Y2 itu berapa. Sama saya cari totalnya ini, sigmanya, sigma yang ini, sigma A-nya berapa, sigma B kali X-nya berapa, sigma X dikali sigma Y berapa, sigma X-nya berapa, sama sigma X kuadrat. Jadi ada 3. Sigma X kuadrat, sigma XY, sama sigma X dan sigma Y. Itu saya masukkan sesuai dengan rumus dan hasilnya ini. Intinya di linear regression ini datanya itu hanya menggunakan 2 variabel atau dua dimensi data yang ditempatkan pada variabel X dan variabel Y, di mana variabel X itu variabel yang terikat, variabel bebas yang mempengaruhi variabel Y, dan variabel itu merupakan variabel terikat. Oke, mungkin sekian penjelasan mengenai regresi linear kali ini. Kurang dan lebihnya